Tuhan di bawah iblis? Putus-putus Ustaz, putus-putus suaranya. Kalau Ustadz Wapi gimana? Lancar gak? Aman, aman. Malah Mas ini yang agak buram gitu. Ah, Iya ya. Terus bentar satu dulu ya. Nah kan, nge-lag kan dia. Loh, kalau saya lancar ya? lancar, aman. Aduh. Oke, kita cari yang lain lagi. Yang Kristen mana? Silakan untuk minta multi ya. Biar saya langsung naikkan aja. Tat, mungkin di tempat saya noise, antum dulu lah. Oke, siap. Ya, Halo, selamat malam. selamat malam Bang. Halo, selamat malam. Enggak dijawab. King Alparo, selamat malam. Enggak ada. Noise ya di tempat saya nih. Enggak, tapi Ustaz. Sekarang aman. Tadi ya. Bang Adi, selamat malam. Malam. Kristen apa Katolik, Bang? Kristen. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanya? Ya, saya mau tanya itu, kenapa itu jual babi itu dilarang-larang itu? Itu kenapa itu? Open cam dulu, Bang. Open cam Dibuka dulu, Bang. camnya dulu, Bang. Ah, itu kenapa itu? Kenapa itu begitu? Iya, kau buka dulu kameranya, Bang. Kameranya Siapa dibuka sih yang dulu. nanya ini orangnya mana gitu? Masa gambar bisa ngomong? Bang, dibuka dulu Bang. camnya. Iya, saya mau Kameranya tanya dibuka. itu ya. Maksudnya kenapa dilarang? Tuh turun aja kau, nggak mau ikut aturan, turun aja kau ya. Iya, minta naik, kirain mau ikut aturan. Santo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Kristen apa Katolik, Bang? Kristen Pak Ustadz. Ya, dibuka dulu kameranya, Bang. Buka. Ini kita bantu ya, buka kamera ya. Nah, sip. Mau bertanya atau ditanya, Bang? Ditanya aja Pak Ustadz. Mau bertanya atau ditanya? Ditanya aja, ditanya. Oh, ditanya. Mau itu ketutupan apa itu kameranya di atas itu, Bang? Iya, nggak apa-apa. Saya tutupin sedikit aja ya. Kalau ngerokok, rokoknya dulu, Bang. Dimatiin Iya, dulu. iya, iya. Oke. Sudah. Ya. Oke, berarti saya yang bertanya ini ya. Iya, silakan Pak Ustadz. Oke, minta pertanyaan yang gampang apa yang sulit, Bang? Sesuai tema aja Pak Ustadz. Sesuai tema. Jadi begini, Bang. Setahu saya, yang namanya Tuhan itu kan maha kuasa. Dia maha berkehendak, dia maha perkasa. Jadi, ketika ada Tuhan, itu bertentangan atau bahkan ada singgungan atau gesekan dengan makhluk lain. Nah, ini seolah-olah makhluk itu memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Tuhan, yaitu iblis. Nah, di dalam catatan sejarah, iblis pernah mencobai Yesus. Pertanyaannya, kira-kira kekuatan iblis itu bisa nggak melebihi Yesus, Bang? Dan datanya di mana? Pastinya tidak. Tidak. Datanya, Bang? Datanya, oh ya maaf ya kalau untuk sekarang ini karena saya tadi mendadak karena kebetulan nonton aja tadi, saya tidak punya data ya. Jadi saya mengandalkan daya ingat aja, bisakah? Masya Allah, daya ingat saudara. Ya, misalnya ini, Bang. Kita bertanya masalah ayat ini misalnya ya. 1 Korintus 5 nomor 5. Orang itu
harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, di sini untuk orang itu mendapatkan keselamatan pada hari Tuhan, maka Yesus harus menyerahkan orang itu kepada iblis dulu. Di sini kan ada seperti persekongkolan, untuk menyelamatkan manusia, Yesus butuh kepada iblis. Gimana maksudnya ini, Bang? Maksudnya itu kan 2000 later. Terus gimana? maksudnya gini, ini saya cerita menurut keyakinan Kristen ya. Eh, itu tertulis bahwasanya itu semua akan terjadi karena Tuhan kan maha tahu dan maha kuasa. Jadi dia sudah ada di dunia ini sebelum semuanya ada, kan gitu Pak Ustadz. Ya, terus ini maksudnya diserahkan kepada Tuhan Yesus kepada iblis. Ini maksudnya Yesus dan iblis bersama-sama untuk menyelamatkan roh seseorang dalam hari Tuhan. Loh, kok turun, Bang? Gimana sih? Luar biasa itu, Tat. Modalnya daya ingat loh. Makanya saya ngakak aja dari tadi. Aduh, Ya Allah. modalnya. Saya mengandalkan daya ingat saya. Mantap. Halo, selamat malam. Morad di Roha, selamat malam. Minta naik tapi nggak ngomong gitu. Mana nih lagi? Yang Kristen aja ya kawan-kawan, yang kita naikin. Oh, saya noise ya? Aduh. Enggak, tapi enggak, Sat. Cuma sebentar, noise-nya itu bentar-bentar aja. Edis TV naikkan. Naiklah. Minta permintaan. Suruh multi edisnya. Nggak ada multi gimana naikin? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam musik di ini ya. Gak jelas. Selamat malam, Bang Steven. Selamat malam. Bang Steven. Mau syahadat? Aduh. Oh, enggak dulu katanya. Edis TV lagi terawih katanya, guys. Masih tadarus. Waduh, kenapa itu? Ini yang naik banyak banget ini. Halo, selamat malam. Halo malam. Ya, Kristen Malam Bang apa Ona. Katolik? Ya, Kristen apa Katolik, Bang? Katolik, Pak. Oh, bisa dibuka dulu, Bang. Camnya, Bang. Apa? Bisa dibuka dulu kameranya biar kita ngobrolnya santai enak. Nah, mantap. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Mau ditanya atau kami yang bertanya?
Eh, mau ditanya aja Pak. Oh, ditanya. Permintaannya ini pertanyaan yang mudah atau yang sulit, Bang? Ya tergantung abangnya aja mau yang sulit atau yang mudah. Oke, coba saya nanya, penulis Kodeks Sinaiticus siapa, Bang? Apa? Penulis Kodeks Sinaiticus, kodeks yang dianggap paling lengkap di abad keempat, siapa penulisnya? Penulis kodeks. Abang tahu kodeks nggak? Terus kurang tahu juga itu. Nggak tahu kodeks. Oke, berarti itu sulit ya, terlalu sulit ya? Ya terlalu sulit, kasih yang ini. Oh, kasih yang gampang saja. Jadi begini, Bang. Pernah nggak Yesus mengaku dirinya Sang Firman yang hidup, Bang? Ya pernah Bang, pernah. Di mana ayatnya, Bang? Ayatnya eh Ayatnya menghilang. Aduh, hilang sama orang-orangnya. Ayatnya menghilang. Oke. Kalau ayatnya menghilang kita cari ayat yang lain begini. Ngeri kali ayatnya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Yun S, selamat malam. Yun S, selamat malam, Yun S. Oke, kita turunkan dulu ya koran. Toran, selamat malam, Toran. Halo, selamat malam Bang. Kristen apa Katolik, Bang? Di jaringan kan? Kristen apa Katolik, Bang? Selamat malam Bang, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Shalom. Ya, waalaikum. Kristen apa Katolik? Jaringan kan? Ternyata Jaringan kan? sinyalnya tidak sekuat Roh Kudus yang ada pada dirinya, saudara. Nggak dengar suara kita, Bang. Nggak nyambung dia. Tadi udah dia buka, udah buka tadi dia Ustadz kameranya. Oh, masa? Naik, iya naik lagi Bang. Tadi udah buka tadi. Oh, soalnya dia nggak dengar kata-kata kita gitu. Coba minta naik lagi. Apa tadi namanya? Tadi namanya Yun S. Coba ini dulu dah. Toran, iya Toran tadi namanya. Oh, Toran. Toran, ya Toran. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Bang Repi Halo, Kristen selamat malam. atau Katolik? Ya, aku Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya Bang. Nyalain. Nyalakan, klik nyalakan. Oke, thank you Bang. Tat, mic-nya ke mute. Lanjut Tat. Keren, gambar di belakangnya mantap. Ya. Ya, ini kan gambar tuh. Iya. Mal. Bang. Ya, ada yang mau ditanya atau kita yang bertanya, Bang? Ya. Siapa yang mau bertanya lebih dulu ya?
Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kalau abang mau nanya dulu, monggo, silahkan. Maaf, sebelumnya saya minta maaf karena logat saya agak kaku karena saya ini asli Manado. Asli Manado. Manado mana? Orang Bang? Manado, jadi Amurang. Oh, Masya Allah. Siap, salam dari orang Jawa, Bang. Ya, banyak orang Jawa di sini. Teman-teman Iya. saya Jawa paling banyak. Apa yang mau disampaikan, Bang? Jawa. Saya cuma mau bertanya, kan saya dengar-dengar dari Bang Yusuf ada beberapa hari yang lalu tentang Yesus itu. Ini saya cuma bertanya. Ada yang bertanya tentang ketuhanan Yesus. Iya, Bang. Ketuhanan Yesus itu. Iya, Jadi gimana, Bang? saya cuma minta pendapat dari ustadz-ustadz, apakah memang Yesus itu, kalau menurut kami kan ya, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Iya. Tapi ada beberapa teman saya yang naik beberapa hari yang lalu itu ya, seminggu yang lalu kira-kira itu. Cuman ini saya mau coba masuk, nggak bisa masuk. Ya, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa ini? Ya, bagaimana pendapat Bapak kalau tentang Yesus itu? Ketuhanan Yesus itu. Oke, kita jawab, Bang, ya. Ya. Ya, mikrofonnya dimatiin dulu, Bang, karena ada suara Mas anjing di sana. Jadi ditutup dulu. Ya, yang pertama, dalam pemahaman umat Islam, Bang, yang namanya Tuhan itu nggak boleh nggak maha kuasa, wajib maha kuasa, itu Tuhan, gitu ya. Nah, ketika Tuhan itu pernah tidak maha kuasa, maka batal disebut Tuhan batal. Misal, dia pernah lapar, dia pernah tidur. Di dalam Al-Quran dikatakan, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang namanya Tuhan tidak akan pernah ngantuk apalagi ketiduran. Sedangkan Yesus di dalam Bible pernah tertidur di kapal. Nah, nanti itu alasan umat Kristen nanti biasanya mengatakan, oh itu kan sisi kemanusiaannya. Nah, di dalam agama Islam nggak ada seperti itu. Tuhan harus konsisten. Gak boleh seperti on off, kadang jadi manusia, kadang ketuhanannya yang ada di depan, nanti giliran keren Tuhan, giliran gak keren manusia. Nah, gak boleh, karena itu membingungkan nanti. Yang namanya Tuhan harus konsisten, gak boleh ngantuk apalagi ketiduran. Yang kedua, yang namanya Tuhan gak boleh lapar, Bang. Yesus ketika puasa 40 hari karena meneruskan ajaran Musa, karena Musa dulu pernah puasa 40 hari, lalu Yesus merasa lapar. Akhirnya beliau makan ikan goreng, itu tertulis di Bible. Nah, Tuhan kita itu tidak akan pernah lapar. Kenapa? Yang namanya Tuhan gak boleh lapar. Yang lapar itu ciptaan. Tuhan ini maha kuasa. Yang namanya maha kuasa tidak boleh ada kekurangan sedikit pun. Gak boleh. Nah, yang ketiga, Bang. Yang namanya Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Baik dalam rupanya, baik dalam bentuknya, baik dalam tempatnya, ataupun yang lain. Maka ketika Yesus dikatakan bahwa dia ada di Israel, dia dilahirkan, dia begini dan begitu, atau Bapa Allah di sorga, maka Tuhan kita nggak begitu. Tuhan kita yang menciptakan sorga, maka dia tidak akan bertempat di sorga. Kalau dia bertempat di sorga, seolah-olah sorga lebih besar daripada dia, karena dia bertempat di dalamnya. Tuhan kita nggak begitu. Dialah yang menciptakan sorga, maka dia tak butuh sorga. Dialah yang menciptakan bumi, dia tak butuh bumi. Dan dialah yang menciptakan langit, maka dia tak perlu bersandar kepada langit. Begitu. Makanya kita sampai detik ini meyakini Nabi Isa itu adalah utusan.
yang kekuatannya diberi, bukan dari dirinya sendiri. Yesus pernah mengatakan, aku tidak bisa apa-apa dari diriku sendiri, tapi Bapakkulah yang memuliakan aku. Bapakkulah yang memberi kuasa kehadap aku. Jadi karena kekuasaan itu diberikan, maka sama konteksnya seperti Musa ketika membelah lautan juga diberi kekuatannya. Sama konteksnya seperti Abraham juga diberi kekuatannya. Sama seperti Elia bisa langsung ke surga tanpa melalui kematian, itu juga sama kekuatan hasil diberi. Sedangkan Tuhan itu yang memberi, bukan yang diberi. Begitu, Bang. Kenapa saya dengar, nih saya ndak hafal Al-Quran, saya cuma dengar-dengar. Di dalam apakah di dalam Al-Quran kan itu ada bunyi begini, Isa Al-Masih itu binti Maryam itu adalah kalimatullah. Ada kan ayatnya kan? Ya, ada ayatnya. Ada. Kalimatullah itu kan firman. Oke. Firman. Iya, firman. Ya, oke, saya jawab ya. Maaf ya kalau saya ndak bisa bahasa Arab atau baca Al-Quran. Ndak pernah saya baca Al-Quran. Saya cuma dengar-dengar dari setiap ceramah-ceramah, apalagi kalau ada hari raya kurban, kan ada sebagian mereka mengutip ayat-ayat tersebut. Oke, kita jelaskan ya. Ya, Jadi Bang, yang diciptakan dengan kalimatullah kalau kata kita, itu bukan hanya Yesus Bang. Bukan hanya Yesus. Jadi begini, kalimatullah yang dimaksud itu adalah kun fayakun. Jadilah maka akan terjadi. Nah, Yesus itu dari kalimatullah, maksudnya diciptakan oleh Allah. Yang namanya Tuhan nggak boleh diciptakan. Nggak boleh ada, di mana ada Tuhan diciptakan. Tuhan itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada, kan begitu kan? Nah, Yesus, Nabi Isa di dalam Al-Quran itu dari kalimatullah, maksudnya diciptakan oleh Allah dari kata kun fayakun, jadilah. Maka surah Ali Imran ayat 59 juga harus abang baca, karena di sana letak bahwa Nabi Isa itu hanya seorang hamba. Apa kata Allah? Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Penciptaan Isa sama seperti penciptaan Adam, sama-sama diciptakan dari tanah, lalu Allah mengatakan kun, jadilah, maka akan terjadi. Begitu, jadi sama antara Adam dengan Isa dengan Nabi Muhammad, kasairil khalaik, seperti makhluk-makhluk yang lain, itu sama Bang. Begitu. iya. Tapi dari semua nabi-nabi Tuhan itu, yang paling sangat berbeda sekali adalah Isa Al-Masih. Di dalam mana ini? Dalam Al-Quran Kelihatan dari atau- mujizat-mujizat yang dibuat. Ya, di dalam Bible. Dari dalam kitab Bible. Kejadian sampai Wahyu. Ya, karena itu kan iman saya, ini menurut iman saya. Dan Sek, Bang. bacaan Di saya perjanjian baca, lama Yesus tidak pernah disebutkan Bang. Jadi kalau abang bilang dari kejadian sampai tapi kalau Wahyu, nubuatan itu tapi kalau nubuatannya kan ada. nah Nubuat tentang itu Yesus itu ada, nubuat tentang Isa Masih itu ada. coba Bang, yang mengatakan bahwa nubuatan Yesus ada di perjanjian lama itu yang mengatakan para ulama Yahudi atau dari kekristenan yang bilang. Karena begini Bang, perjanjian lama itu kitab orang Yahudi. Karena saat itu Yesus orang Yahudi, murid-murid Yesus orang Yahudi di dalam keimanan abang. Nah, perjanjian barulah tema-tema yang berkaitan dengan Yesus dan murid-muridnya. Nah, di perjanjian lama banyak teman Kristen mengatakan ada nubuatan akan datangnya Yesus. Nah, itu yang mengatakan seperti itu siapa Bang? Dari kalangan ulama Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang terkenal, itu siapa yang berkata seperti itu? Karena sejauh ini yang saya tahu,
Yang mengatakan Yesus ada nubuatannya itu pendeta Kristen atau paus atau ulama-ulama dari kalangan Katolik, pastor. Tapi dari Yahudi sendiri nggak ada, dari rabi Yahudi yang terkenal yang mereka punya kitabnya, itu kitab mereka, nggak ada yang mengatakan akan datang orang yang bernama Yesus. Nggak ada, Bang, nggak ada. Ini Gimana? memang kalau Yahudi itu kan masih menantikan tentang Mesias, kedatangan pada kali yang pertama. Tapi Mesias kan itu, kalau menurut kepercayaan kami, dialah Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu. Menurut Kristen. Iya, karena Oke. Yahudi itu kan tidak percaya Yesus. Mereka percaya Mesias yang masih akan datang. Lah, tapi Tetapi kenapa kok mereka itu tidak menyadari bahwa Mesias itulah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu sudah datang, dan dia akan datang pada kali yang kedua untuk menghakimi dunia. Itu menurut kitab kami. Gini, Bang. Yesus mengatakan keselamatan itu datang dari bangsa apa? Dengar, Pak. Memang Yesus waktu dia datang, perkataan Yesus dia bilang begini. Kan keselamatan itu sebenarnya untuk orang-orang Yahudi. Oke. Tetapi waktu itu kan orang Yahudi menolak Yesus. Maka Berarti keselamatan yang salah ini Yesusnya apa kitab Yahudinya? yang bukan kitabnya yang salah, tapi orangnya yang salah. Orangnya. Tapi Kitab Yesus itu bilang salah. orang Yahudi selamat. Begini, keselamatan itu kan ada ayatnya di dalam Bible. Ada seorang miskin dan seorang kaya. Lalu terjadi satu percakapan dengan Yesus, bahwa saya kutip kata-katanya, saya tidak sebut ayatnya, bahwa dia pernah bilang begini, tidak pantas seorang Samaria mengambil makanan dari meja tuannya. Tapi ini seorang Samaria bilang begini, iya, tapi dia makan atau mengambil rema-rema yang ada di bawah meja. Artinya sisa-sisa dari makanan itu dia ambil sisa-sisa. Jadi kalau orang mau ini logat Manado ya, kita mau artikan ini sebenarnya di bahasa kasarnya tidak pantas seorang anjing, mengambil. Nah, tidak pantas seorang anjing. Itu ada kan ayat itu, Pak? Iya, anjing. Lafadznya memang anjing. Seorang anjing memakan makanan yang ada di meja. Tapi seorang ibu ini berkata bahwa benar. Tapi anjing-anjing ini memakan rema-rema yang ada di bawah meja itu, di sisa-sisa makanan. Artinya makanan yang disediakan oleh seorang bapak untuk seorang anak, tetapi ada sisa-sisa makanan yang terbuang dari meja itu. Ya, tunggu Pak. Biar gak panjang-panjang ya. Biar gak panjang-panjang begini. Kalau memang ada nubuatan Yesus ya di dalam perjanjian lama, itu yang ngomong siapa, Pak? Rabi siapa? Ulama Yahudi mana? Sampai detik ini kan belum ada. Sedangkan itu kan kitabnya Yahudi, bukan kitab Kristen kan, Pak? Jadi gini, masa ada orang lain lebih paham kitab orang daripada dia sang pemilik kitabnya? Kan nggak nyambung gitu loh. Sehingga kitab orang Yahudi itu diturunkan oleh Allah kepada Musa yang menerangkan Musa.
Yang berhak menerangkan yang Musa. Tetapi Musa saja tidak pernah melafatkan akan ada datang yang namanya Yesus. Musa nggak pernah. Nggak pernah Musa mengatakan akan ada nanti setelah ini seseorang laki-laki yang bernama Yesus dan dia adalah merupakan Tuhan dan begini dan begitu. Nggak ada. Selama Musa hidup ratusan tahun lamanya tidak pernah ngomong seperti itu. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dirinya pernah disebutkan dalam perjanjian lama akan datang. Itu nggak ada kata-kata dari Yesus, Pak. Jadi itu Sebentar ya. murni. Ya, Ya. sebentar. Iya. Coba ambil apa desa kalau ada Alkitab PDP. Desa, nah, mari kita dulu HP. Sebentar ya, Pak. Desa, mari Jong. Kak, pinjam lu nge PHP, ada Alkitab itu. Ada Alkitab. Saya izin tutup kamera dulu ya, Ustadz Wafi sama Aman, teman-teman. aman. Hmm. Ya, Iya, saya belum pernah menemukan dari lisan mulia Yesus mengatakan bahwa dirinya telah disebutkan dalam perjanjian lama akan datang sebagai Tuhan. Itu nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau itu penjelasan dari Yesus, oke, wah keren kan? Atau penjelasan dari Rabi Yahudi, sang pemilik kitab, wah keren gitu. Ternyata selama ini yang memahami ada nubuatan itu adalah para pastor dan para bapak pendeta. Nggak ada penjelasan atau validasi langsung dari Yesusnya, itu nggak ada. Nggak ada. Begitu. Susah kan? Kita mau mempercayai akhirnya susah karena Yesusnya aja nggak pernah ngomong gitu loh. ada ayatnya, Pak. Ada. Yesus coba. pernah katakan, tapi saya butuh Bible karena Bible saya bawa anak. Oh, siap. Mungkin dibuka dulu Bibelnya, Pak ya, biar kita tahu di mana ayatnya. Iya. Mm-mm. Saya gini sih, Pak. Kapan ya Bapak live lagi, besok atau? Ada tiap hari kami, Iya. Pak. Oh, tiap hari. Insya Allah besok kita live kalau malam. Insya Allah. Saya bisa naik besok ya. Siap. Pak. Saya cuma minta penjelasan sih. Jadi minta maaf kalau saya ini memang logat saya agak kaku-kaku. Oh enggak, Nah, nggak logat apa-apa, saya nggak apa-apa. Aman, Pak. Iya. Abang bukan dari Bekasi, bukan? Asli Manado. Masih Manado. Soalnya wajahnya mirip teman saya, Mas Sultan namanya, dari Bekasi. Iya. Asli Manado. Bukan ya? Ini Asli Manado ya. Amurang. Minahasa Di follow Selatan. aja dulu kami, Bang. Jadi bisa Ya. naik lagi besok. Ya, jadi kalau kita live, Abang bertanya, tafadhol, mau tanya tentang Islam, silahkan misalnya. Oh iya. Jadi Siap. Ada lagi? besok yang mau jam disampaikan? begini saya bisa naik ya. Bisa, Bang. Kan Abang ini pulang dari taraweh habis tadarusan Bible atau gimana? Abang nggak mau ikut taraweh? Mumpung Ramadan bareng taraweh sama kita, Bang, gitu. Di sini di Amurang ini, Pak, toleransinya kuat sekali. Jadi enggak ada kita ini lagi buru apa? Takjil. Belanja Berburu takjil. takjil, Mas. Iya. Mantap. Jadi torang ini ngerti logat Nado? Ngerti. Paham. Paham. Jadi torang ini setiap hari dicari itu yang namanya takjil. Mantap. Nah, jadi kalau Sampai kadang kita pengucapan kehabisan itu, loh, Bang. di sini ada acara adat itu kalau pengucapan syukur, kalau istilah orang Minahasa pengucapan. Jadi Muslim datang pasiar, ini logat Nado ya, datang pasiar pak orang Kristen. Jadi sebaliknya kalau dia ada Lebaran, orang Kristen pasiar pak orang Muslim.
Mantap. Jadi enggak ada, kita di sini aman, Pak. Aman-aman. Cuma di Jawa yang enggak bisa, enggak aman. Iya. Siap Bang, siap Bang. Baik. Kalau Besok boleh Bang. Biar ada datanya, besok boleh kembali naik Bang. Mantap. Iya. Siap, terima kasih Bang. Bisa naik besok ya? Bisa. Ya, bisa. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Oke. Selamat malam Bang ya. Ya, selamat malam. Nah, coba teman Iya. Kristen kayak gini semua kan enak. Musabakoh tilawatil Bibel. Gak kayak musabakoh tilawatil Bibel ada gue ya. Astagfirullah. Ustaz, saya tutup dulu ya, saya mau makan bentar. Ya silakan. Halo, selamat malam Bang Toran. Kenapa tadi ini Bang Toran jatuh tadi kenapa? Halo, halo. Iya. Seperti Tadi kenapa? denganku nih. Dengar apa saudara dengar suara saya? Dengar. Ya. Jaringan, sepertinya gangguan jaringan. Iya. Oh, gangguan jaringan. Ya mungkin delay sedikit gitu. Kita ya, atau apa begitu. Bang, kata teman-teman itu ehonya kegedean Anda itu. Menggema jadinya. Enggak. Halo, oke, boleh ya. Kalau segini boleh. Ya, gini, Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya silahkan. Iya, ini saya penasaran saja sih, ada beberapa mungkin dari waktu-waktu sebelumnya sih lihat Abang live, terus bagaimana diskusi di dalam TikTok, ada beberapa aktivis agama lah, mulai dari si siapa namanya Edis TV dan teman-teman yang lain, terus Bang Yusuf juga dengan teman-teman yang lain ya. Tapi hari ini saya lihat judul yang di atas ini, Tuhan di bawah iblis. Nah, ini mau seperti maksudnya saya mau ingin tahu saja sih maksud dari judul di atas ini kira-kira seperti apa tujuan maksudnya. Bang, ya Tuhan di bawah iblis. Kawan-kawan kita Kristen kan menuhankan Yesus. Berikan judul seperti begini itu. Baik. Setuju saja. Jadi begini, Bang. Jadi begini, ya kawan-kawan kita yang Kristen maupun Katolik kan dia menuhankan Yesus. Nah, Tuhan mereka ini pernah dicobai oleh iblis sampai dibawa ke bubungan bait Allah dan juga sampai ke atas bukit. Itu tertera di dalam kitab Kristen sendiri di Matius 4. Coba kita buka ya. Nih. Matius 4. Mari kita baca. Kitab apa, Bang? Matius 4. Matius 4 ya. Matius 4. Ya. Kan Abang juga ada punya kitab. Matius 4. Ya. Nih, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian nih, jelas nih, iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah.
Tidak cuma sekali Bang. Coba kalau kita lihat ya, kita lihat terus ke bawahnya. Iblis ini 2 kali dia membawa Yesus gitu. Di sini lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka juga akan meletakkan engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kan kayak gitu. Terus dan iblis membawanya pula. 2 kali dibawa gitu loh Bang. Jadi di ayat itu Bang ya, di ayat itu Tuhannya umat Kristen Yesus itu 2 kali dibawa iblis gitu. Secara logika atau akal sehat kita akan bertanya, apakah wajar Tuhan dibawa iblis? Coba silakan Abang tanggapi. Apakah wajar Tuhan dibawa iblis? Kalau menurut pengertian saya, kita kan Allah itu kan menyerupai manusia kan, sebagaimana kita manusia diciptakan sesuai gambar dan rupanya. Mudah saja dia juga menyerupai kita manusia, ya. Dan dia hidup di dalam seorang pribadi Yesus itu sendiri. Jadi sebagai manusia itu wajar begitu, dalam dimana dia menyerupai manusia itu wajar dalam pandangan sebagai penyerupaan ke manusia itu Bang, menurut saya itu memang wajar kalau dalam penyerupaannya ke manusia itu wajar. Jadi wajar karena Tuhan Anda alat jawabannya itu wajar karena Tuhan Anda menjelma menjadi manusia, kan kayak gitu. Karena kita percaya bahwa Yesus itu jalan kebenaran dan hidup. Dia datang menyerupai manusia ke dunia ini. Bang. Ya, sebagai manusia itu dia menunjukkan jalan itu. Jadi kita sebagai manusia, inilah contoh-contoh yang kita akan temui. Ini hal-hal yang akan kita temui di mana manusia itu suatu saat nanti akan dibawa Bang, iblis. kita Kita nggak kemana-mana dulu Bang. Kita coba fokus ya, pertanyaannya, pantaskah Tuhan dibawa iblis? Apakah Ya, sesuai iblis dengan menjadi pernyataan. lebih Kalau Tuhan, apakah iblis lebih berkuasa daripada Tuhan gitu? Kalau Tuhan, kalau pertanyaannya apakah Tuhan, berarti nggak pantas Tuhan kan? Iya Pak, nggak pantas. Tetapi sebagai yang saya bilang, sosok manusia itu ya Pak, itu wajar dan bisa saja, mudah saja. Berarti Yesus itu bukan Tuhan? Ya. Bukan Tuhan dia? Ya, yang namanya yang saya tadi sampaikan tadi itu kan Bang, kan, dimana kita meyakini bahwa dia menyerupai manusia tadi. Jadi kemanusiaannya gini itu aja Bang, bukan ketuhanan. Enggak perlu saya berbelit-belit kan minta jawaban dari Anda. Kira-kira menurut Anda Yesus itu yang manusianya itu Tuhan atau bukan gitu? Manusianya. Yang manusianya itu Tuhan atau bukan? Itu sebagai manusianya. Bukan Tuhan. Itu sebagai manusianya. Ya, maksud saya bukan Tuhan, manusianya itu. Bukan Tuhan. Iya, yang dibawa itu bukan Tuhannya, tapi sebagai manusianya itu yang dibawa. Ketuhanannya itu nggak dibawa. Ketuhanannya itu nggak dibawa, tetapi kemanusiaannya itu yang dibawa. Abang paham nggak? Ketuhanannya itu nggak dibawa, tetapi kemanusiaannya itu yang dibawa. Ketuhanannya nggak dibawa, tapi kemanusiaannya dibawa ketika dia diutus ke muka bumi gitu. Ketuhanannya itu nggak dibawa, ketuhanannya dibawa, tetapi kemanusiaannya itu yang dibawa. Yang dapat dibawa itu kemanusiaannya yang dapat dibawa. Jadi menurut Abang, waktu dia di tangan iblis itu dia bukan Tuhan gitu, nggak bawa keilahian dia.
dalam posisi dia dicobai, jadi penanggalan ketuhanannya itu kan setidaknya kurang, Tuh, tidak ditonjolkan Bang, di situ. masa- Ditonjolkan di situ. masa adalah Tuhan kesuciannya. Tuhan ditanggalkan dulu dari dirinya? Kok bisa on kayak gitu, Bang? Sekarang saya tanya abang, kira-kira kalau Tuhan kira-kira bisa nggak seperti begitu? Saya tanya abang, kira-kira kalau Tuhan bisa nggak punya kekuasaan sampai segitu? Bang, kalau masalah Tuhan itu bukan kita pertanyakan bisa atau tidaknya ke Tuhan itu. Tuhan itu yang patut Nah, abang dipertanyakan saja belum pantas bisa atau tidak menjawab. gitu. Berarti abang juga Bentar gini, Bang. belum Dengarkan pernyataan saya ya. Coba kita berpikir. Kalau kita itu mempertanyakan Tuhan bisa atau tidak itu nggak pantas, nggak pantas. Yang kita pertanyakan bagi Tuhan itu pantas atau tidak. Bukan bisa atau tidak, tapi pantas atau tidak bagi Tuhan. Bukan masalah bisa Tuhan atau pantas. tidak. Kalau kita pantas bicarakan atau Tuhan, tidak. kita bicarakan Tuhan pantas juga, tidak ada satu manusia pun yang mengetahui Tuhan pantas atau tidak. Gini, menurut Anda pantas nggak Tuhan jadi manusia? Jadi mana? Ya, menurut saya kan, tapi kalau yang sebenarnya tidak ada satu manusia pun yang tahu mengenai hal itu pantas atau tidak ada satu manusia pun yang tahu. Tapi menurut Kalau saya, menurut Anda, yang saya tanya menurut Anda. iya, jadi yang tidak, jadi termasuk abang, saya dan yang lain juga tidak ada yang tahu. Tapi menurut saya, ya dalam kemanusiaannya itu memang pantas. Bang, coba mari kita berpikir jernih kayak gini ya. Saya nih dan Anda nih ya manusia ciptaan Tuhan. Ustadz Wafi juga manusia ciptaan Tuhan. Kan kayak gitu, sepakat? Jadi, Bang, abang ini, Bentar maksudnya dulu, abang bentar ini dulu, sepakatnya bentar dulu. dia ini manusia atau Tuhan dulu? Abang sepakatnya dia manusia atau Tuhan dulu? gini, kita cek dulu gitu, pantas atau tidaknya. Apakah Tuhan itu pantas jadi manusia atau tidak? Itu Iya dulu kan? yang kita cek. Kalau pantas dan tidaknya kan kita pastikan dulu ini posisi Tuhan atau posisi manusianya dulu. Kita harus Ya, dudukannya dulu. makanya nih. Tuhan atau manusianya. Makanya saya jawab bernarasi sedikit gitu. Saya, Ustadz Wafi dan Anda itu adalah manusia, betul? Ya. Sehari-hari kita mengkonsumsi atau makan nasi, betul nggak? Ya. Nah, kita makan nasi itu bagi manusia pantas atau tidak? Manusia makan nasi pantas atau tidak? Ya pantas. Pantas, baik. Ya. Tapi manusia juga bisa menyuapkan kotoran ke mulutnya, betul? Manusia bisa menyuap, bisa kalau sebagai manusia yang tanda kutip ya. Ya. Jadi apakah pantas manusia makan kotoran? Apakah pantas manusia makan kotoran? Manusia makan kotoran. Ini pantasnya ya? Pantasnya. Tidak Pan- pantas. Pantas tidak pantas? Tidak pantas, Anda tidak tuh. pantas dalam tanda kutip. Anda tidak, tuh. tidak pantas dalam tanda kutip ya itu bagi yang orang memahami kan. Tapi kalau yang Baik. udah agak miring-miring kan ya pantas. Karena otak mereka Baik, kan Bang. udah nggak beres, jadi pantas. Jadi gini Bang, ya kita ciptaan Tuhan saja, Ustadz Wafi, saya dan Anda, itu ada yang tidak pantas bagi diri kita Bang, sebagai manusia. Gak pantas diri kita itu memakan kotoran. Padahal kita bisa mengangkat kotoran itu untuk kita suapkan ke mulut. Kan gitu. Begitu pula Tuhan. Tidak pantas Tuhan itu Bang sampai jadi manusia. Dia di dalam rahim manusia. Terus dilahirkan oleh manusia. Habis itu disusui oleh manusia. Habis itu diseret-seret oleh manusia. Ditendang oleh manusia. Ditombak oleh manusia. Disalib oleh manusia. Tidak pantas Tuhan kayak Hal itu gitu. bisa saja terjadi, Bang. Hal itu bisa saja terjadi. Iya, bisa saja terjadi loh.
satu hal Betul, yang Bang. Bang, gini, memungkinkan gini. hal itu terjadi bagi kepercayaan Betul, kita, itu yaitu bisa aja adalah terjadi. kasih, di mana ada Itu bisa aja terjadi kalau Tuhan mau, tapi nggak pantas kalau Tuhan itu sampai dilahirkan atau apalagi disusui manusia. Nggak pantasnya di situ. Memang bisa Tuhan gitu menjelma menjadi manusia, bisa Tuhan. Oke, kita iakan bisa dia menjelma jadi manusia. Tetapi apakah pantas dia menjadi manusia? Jawabannya tidak pantas, Bang. Dia itu Tuhan, bukan manusia. Makanya di Bible Anda, Saya masuk dulu Ustaz ya. Gimana, Bang? Justru kita manusia yang berdosa, kita yang penuh dengan kesalahan dan pelanggaran, kitalah yang menjadikan itu pantas. Jadi dia datang Ini ya. itu karena kesalahan menebus kesalahan dan keberdosaan kita. Coba kita pikir Bang ya, kita pikir. Tuhan, ya, yang namanya Tuhan satu, kekal, nggak boleh mati. Dua, maha kuasa. Tiga, maha perkasa. Empat, maha sempurna. Ini Tuhan. Ya, satu kekal. Yang namanya kekal apa? Definisi kekal itu apa? Nggak boleh mati, meskipun hanya 1 detik. Maha kuasa, maka selamanya Kekal itu dia abadi, harus maha ya. kuasa. Ya. Maha perkasa selamanya Maha kuasa dia harus maha berarti perkasa. berkuasa atas Kemudian segala sesuatu. tunggu dulu, santai dulu. Segala hal. Gantian dulu ya. Kemudian maha sempurna. Jadi ini namanya Tuhan. Manusia, yang namanya manusia Bang, satu, pasti mati. Dua, tidak berkuasa. Tiga, tidak perkasa, manusia nih ya. Empat, tidak sempurna, manusia. Ini Tuhan, ini manusia. Tetapi kalau sampai begini, Tuhan tapi manusia, ya, manusia tapi Tuhan, Tuhan tapi manusia, akhirnya satu, kadang mati 3 hari. Dua, kadang lemah, kadang lapar, kadang ketiduran, kadang dikejar orang Romawi, kadang takut. Tiga, kadang gak berkuasa, kadang keren, kadang gak berkuasa, tapi kadang hebat juga. Empat, kadang tidak, kadang iya, kadang tidak, kadang enggak. Nah, itu beda. Jadi perspektif teman-teman Kristen yang ini berarti. Sedangkan menurut kita yang namanya Tuhan begini, wajib kekal, wajib maha kuasa, wajib maha perkasa, wajib maha sempurna, nggak boleh mati sedikit pun. Jadi kalau sampai ternyata Tuhan jadi manusia nih, kalau sampai Tuhan ini nanti jadi manusia begini, serut jadi manusia, akhirnya yang awalnya maha kuasa, selamanya maha kuasanya, terus akhirnya jadi kadang maha kuasa, kadang lemah. Yang akhirnya ketika dia itu maha perkasa, selalu maha perkasa, akhirnya kadang nggak berkuasa. Yang awalnya kadang yang maha sempurna selamanya, akhirnya jadi kadang tidak maha sempurna. Kenapa? Karena Tuhan tapi manusia. Berbeda kalau kita beda Bang, Tuhan, manusia. Lah, apakah Tuhan nggak bisa jadi manusia? Maka kita katakan mustahil Tuhan jadi manusia. Menurut kita ya, Islam ya. Islam mengatakan Tuhan mustahil jadi manusia. Kenapa? Kalau Tuhan jadi manusia, maka ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Kenapa? Karena kadang mati meskipun 3 hari, kadang lemah, kadang lapar, kadang ketiduran, kadang nggak berkualitas, kadang berkuasa, kadang hebat, kadang. Nah, yang kadang-kadang seperti ini kita nggak terima Islam itu. Yang kadang-kadang seperti ini nggak terima kita. Karena kita membedakan manusia ya manusia, Tuhan ya Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia, akhirnya jadi kadang-kadang semua begitu. Nah, begitu Bang. Ini menurut kita. Lanjut Ustaz. iya kadang-kadang kayak gitu. Silakan Anda tanggapi dulu. Iya. Baik. Tapi kalau menurut saya itu, Abang bilang kan menurut keyakinan Islam. Jadi kalau menurut pandangan saya itu sudah seperti harapan seseorang. Itu kan harapan Abang aja. Tapi di mana-mana kita tahu bahwa harapan manusia itu tidak sesuai dengan harapan Tuhan. Iya kan? Atau Abang bisa tahu harapan Tuhan seperti apa? Harapan manusia tidak ada yang tahu harapan Tuhan seperti apa kan? Ya, sama halnya dengan hal itu.
kita tahunya Tuhan seperti itu kan, tapi ada hal-hal yang kita tidak tahu dalam pribadi Tuhan. Ya, jadi hal-hal tersembunyi itulah yang kita tidak mengerti, tidak tahu. Nah, jadi pengertian abang ini juga sama halnya dengan kisah Yesus, kehidupannya dalam kehidupan Yahudi itu, bahwa mereka tidak mengenal dia karena mereka tidak tahu, tidak mengenal dia, tidak menerima dia karena tidak mengenal dia. Ya, mereka tahu secara jasmani ayahnya Yusuf, ibunya Maria, ya kan? Tetapi secara keajaibannya itu yang terjadi itu, bahkan Al-Quran sendiri yang mengakui Maria melahirkan dia dengan ajaib itu, cara keajaiban itu sudah mereka sendiri nggak paham. Bahkan setiap kita sampai sekarang juga kan nggak paham keajaibannya. Kalau nggak paham kok diimani, Tuhan juga belum menjelaskan bahwa bagaimana dasarnya sampai dia menyebutkan keajaiban. Ya, jadi keajaiban itu juga kita sendiri nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Artinya itu pihak Allah saja yang bisa menjelaskan dan mengetahui itu, Bang. Bagaimana pendapat Jadi gini Abang Bang, masing-masing? gini. Salah satu hikmah ya Bang. Salah satu hikmah kenapa Tuhan itu gak boleh hadir di dunia. Ya, ini hikmahnya Bang. Kenapa Tuhan itu gak perlu hadir di dunia? Yang namanya presiden. Ya, yang namanya presiden, kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, dia tidak akan turun langsung, tapi menyuruh ajudannya. Gitu loh. Yang namanya raja nih dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya raja, kalau cuma masalah kecil itu tidak perlu raja itu turun. Apalagi hanya untuk menghapus dosa di tiang salib. Itu nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal, Bang? Tuhan mampu menciptakan kita, kenapa gak mampu menghapus dosa kita gitu loh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan dunia cakrawala ini Tuhan mampu menciptakan. Kenapa cuma menghapus dosa dia gak mampu? Kan aneh gitu loh. Yang besar mampu, yang kecil gak mampu, harus turun sendiri gitu. Itu gak masuk akal Bang. Karena kalau sampai begitu, Tuhan, tunggu dulu. Gantian dulu ya. Karena gini Bang. Hikmah kenapa kok Tuhan itu nggak perlu turun ke dunia? Akhirnya, kalau Tuhan itu bisa digambarkan, bisa dilihat oleh mata, Bang. Ada gambarannya Tuhan itu. Maka salah satu hikmah Tuhan tidak kelihatan adalah sampai detik ini, sampai 2026, tidak ada yang bisa mencoret-coret, tidak ada yang bisa menghina gambar Allah. Karena Allah nggak pernah digambarkan. Allah nggak terlintas dalam hati. Allah itu nggak akan ada serupa dengan apapun. Tapi Yesus, ketika Yesus pernah hadir ke dunia, ada yang melukis, akhirnya lukisannya dibuat hinaan oleh para penghujatnya. Akhirnya wajahnya dicoret-coret oleh orang yang nggak suka kepadanya. Seperti orang-orang Yahudi, diludahi sama orang Yahudi, Bang. Itulah, karena mata kita, Bang, mata kita adalah mata yang sering melihat kemaksiatan. Mata kita adalah mata yang sering melihat kotoran. Mata yang selalu berbuat salah. Maka tidak pantas mata ini yang selalu berbuat salah ini melihat dia yang maha suci Bang di dunia. Gak pantas. Makanya nanti di dalam Islam kita bisa melihat Tuhan nanti di surga. Ketika tubuh kita sudah disucikan dari segala dosa. Ketika mata kita sudah menggunakan mata yang suci, baru bolehlah kita melihat Tuhan Sang Maha Suci. Maka bagaimana kemudian kita yang hidup di dunia penuh dengan dosa, mata kita selalu melihat dosa, melihat dia yang maha suci. Nggak pantas Bang. Nggak pantas kita melihat dia yang maha suci. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Di hari itu, di surga nanti, wajah orang yang beriman akan berseri-seri. Mereka akan senang karena mereka bisa melihat Tuhannya. Allah akan menampakkan diri nanti di surga. Umat Islam akan melihat Allah nanti di surga ketika mata kita sudah disucikan, ketika tubuh kita sudah disucikan dari dosa. Tapi ketika kita di dunia, mata kita, lisan kita, telinga kita selalu melihat dosa, selalu mendengarkan dosa, selalu mengucapkan kata kotor, maka tidak pantas tubuh ini melihat Dia yang maha suci. Begitu Bang. Akhirnya sampai detik ini wajah Yesus dicoret-coret oleh orang-orang yang menghujat dia. Itu hikmahnya. Makanya Allah tidak akan pernah menampakkan dirinya kepada orang yang pendosa di dunia. Begitu Pak. Sekian.
Iya baik, saya kira penjelasan abang sudah, pokoknya agak sudah inilah banyak lah. Tapi saya nggak menanggapi yang lain-lain itu, yang awalnya aja sih. Karena jadi kalau abang pakai contoh tadi presiden, artinya kehadirannya itu loh. Nah, jadi tapi kita harus setuju dulu, Allah itu kan maha tahu kan. Oke ya. Iya, jadi sesuai contoh tadi itu, sekarang mau tanya abang lagi dulu. Contohnya ada orang penting di mana posisi di Papua, lalu alanya di Jakarta lah, nggak ada sinyal, nggak ada internetan, nggak ada kapal dan lain-lain kan. Nah, hal-hal urgent, bagaimana caranya supaya Allah yang di Jakarta ini, ya kan, dia mau menyampaikan pesannya kepada orang yang di Papua, bagaimana caranya, aksesnya seperti apa coba? Kalau ada kesalahan di Papua ini, aksesnya kira-kira seperti apa? Nggak ada sinyal, nggak ada kapal, apa dia berenang atau naik pakai ikan? Jadi begini Bang, ketika Tuhan itu kan maha mendengar Bang, dia maha melihat, dia maha segala sempurna. Maka ketika dia ingin mendengarkan doa-doa hambanya, ingin menyampaikan hajat-hajat hambanya, ingin menyelesaikan permasalahan umat manusia, makanya Tuhan menurunkan utusan. Ada Musa Bang, ada Abraham, ada Elia, ada Yesaya. Apa gunanya mereka? Mereka adalah perwakilan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, gitu loh. Gak perlu Tuhan turun gitu. Ngapain? Akhirnya kalau ada orang bertanya, Ya, bahkan hal itu Yesus sendiri mengakui, Bang. Hal itu Yesus sendiri mengakui bahwa telah tinggal padamu kesaksian-kesaksian Nabi Yunus. Banyak nabi-nabi yang sudah bersaksi, tapi manusia kan gak mengerti, gak memahami. Oke, ketika Tuhan turun, apakah manusia mengerti sekarang, Bang? Ya kan? Yesus sendiri mengakui itu, padamu telah tinggal kesaksian Nabi Yunus dan lain-lain. Nah, hal-hal mujizat yang mustahil-mustahil itu kan sudah terjadi, pertolongan, penyertaan Allah. Oke, sekarang saya tanya, Yesus misalnya. menjelaskan itu dan mengakui hal itu. Ya, Bang, saya tanya misalnya sekarang. Ya. Ketika Yesus Tuhan sudah turun ke dunia, hasilnya apa, Bang? Untuk Yesus dunia sudah ini turun di hasilnya apa? dunia, hasilnya ada orang yang percaya, orang yang benar-benar percaya, Allah sudah turun ke dunia, ada orang yang belum percaya, Allah sudah turun ke dunia, itu saja. Hasilnya Ya kan sama dua saja, itu. Bang. Di Dua- zaman dua itu. Musa, Ada orang di yang zaman percaya Musa juga ada yang bahwa Allah percaya, sudah ada turun yang ke enggak, dunia, Bang. ada orang yang tidak percaya, Allah sudah turun ke dunia. Bang, di zaman Musa ada orang yang percaya kepada Musa, ada yang enggak, sama saja. Di zaman Abraham, di zaman Yunus, di zaman Ya, Yesaya, hal di itu kan zaman sudah Elia, dari dulu. ada yang percaya juga ada yang enggak. Kan apa bedanya? Ya. Bedanya apa kemudian? Bahkan di tempat kelahiran Bedanya Yesus itu spesial, Bang. Bedanya Yesus itu spesial, unik, dan berbeda dengan yang lain-lainnya. Jadi jangan kita samakan Yesus dengan nabi-nabi yang lain, Bang. Begitu maksud saya. Iya, Enggak, karena maksudnya Al-Quran ketika- sendiri yang mengakui itu, dia lahir dengan ajaibnya itu loh. Dari lahirnya aja, dia beda dengan nabi-nabi yang lain. Tidak ada satu Loh. nabi pun yang lahir sama seperti Yesus lahir. Nabi Adam itu lahir tanpa ayah Apakah dan ada ibu, Bang. nabi-nabi yang lain lahir seperti Yesus? Bang, Nabi Adam itu, Itu lahir Tuhan tanpa sendiri ayah yang dan punya ibu. kuasa itu sehingga hal itu bisa terjadi. Begitu. Adam, Bagaimana, Bang? ayah kita, Nabi Adam itu lahir tanpa ayah dan ibu, itu lebih keren. Itu lebih keren, Bang. Bahkan di tempat kelahiran Yesus, Bang, di tempat kelahiran Yesus, mayoritas isinya orang Islam sekarang, Bang, bukan Kristen. Yesus lahir di Yerusalem. Abang coba ke Yerusalem. Kalau Adam, Ya, mayoritas isinya Islam, bukan Kristen, begitu loh. iya, tapi Bang, kalau Adam menurut keyakinan kita, Adam itu bukan dilahirkan tapi dia diciptakan. Dilahirkan beda dengan diciptakan, Bang. Jadi diciptakan itu dari sesuatu benda, beda dengan Yesus. Kehadiran Yesus berbeda dengan kehadiran Adam. Jadi jangan kita sama di sana, Bang. Yan, Adam itu diciptakan, sedangkan Yesus itu dilahirkan itu dengan mujizat, dengan penuh mujizat. Berbeda itu, Bang.
Dilahirkan dengan diciptakan berbeda. Lebih keren mana, Bang? Tanpa ayah dan Iya, ibu Bang. atau masih ada ibunya? Lebih keren dilahirkan daripada diciptakan, Bang. Ya lebih keren. Karena diciptakan itu, iya Bang. Bagaimana sih? Kita sebagai manusia juga harus mengakui kita dilahirkan itu keren loh. Daripada ciptaan-ciptaan, masa kita mau bangga-banggakan pesawat ciptaan manusia, kita mau banggakan kapal ciptaan manusia, gak bisa Bang. Kita harus Terus banggakan hasilnya? apa yang sudah betul-betul Tuhan berikan kepada orang tua kita, terlebih lagi ibu-ibu kita, begitu Bang. Kita harus bangga dengan hal itu. hasil dari ketika dia lahir keren nih lah, anggaplah iyalah lahir keren. Terus hasilnya apa di dunia ini? Hasilnya apa? Hasilnya, Apa? Iya. ya hasilnya yang sudah sekarang mulai dari catatan-catatan sejarah, dari Bible juga mencatat, bahkan Al-Quran juga mencatat sebagian, iya kan? Lewat cerita-cerita sejarah itulah hasil sekarang, di mana ada orang-orang yang percaya yang betul-betul berjalan sesuai apa yang Allah mau lewat Yesus itu. Ya, mereka terus mempertahankan yang namanya damai seperti apa, kasih seperti apa. Ada mau abang ketawa-ketawa begitulah. Ya enggak, Gak karena enak saya sama kalau abang- saja Bang, di zaman Musa juga kalau abang begitu. ketawa-ketawa begitu, gak enak saya. Enggak, maksudnya di zaman Musa juga begitu, di zaman Abraham, Yunus juga ada seperti itu. Jadi nggak ada yang lebih hebat gitu loh, sama saja. Ada yang percaya, ada yang tidak. Bahkan di tempat kelahiran Yesus di Yerusalem, mayoritas umat Islam isinya. Isinya umat Islam, Bang. Di Arab, Iya. Nabi Muhammad diturunkan di Arab, 90% Arab Islam. Lah Yesus turun di Yerusalem, malah mayoritas Islam juga di Yerusalem kan. Apa terus hasilnya gitu loh. Ya itulah rencana Allah Bang. Kita nggak bisa memaksakan maksud keinginan manusia atau apa ya pandangan manusia. Rencana Allah itu berbeda dengan rencana manusia Bang. Ya begitu. Kita mau lihat bencana di pulau yang sana. Apakah manusia mau? Jangan di pulau itu, harus di pulau ini. Gak bisa, nggak ada satu manusia pun yang mau menghakimi hal itu Bang, atau membenarkan hal itu, atau mau menyatakan hal itu sesuai keinginannya. Nggak bisa juga Bang. Kita memaksakan hal itu ke sana Bang. Oke, pertanyaan terakhir Bang. Pertanyaan terakhir sebelum saya pernah nggak Allah atau Yesus, Sang Bapa atau Yesus disebut Tuhan semesta alam? Dialah Tuhan semesta alam di dalam Bible, pernah nggak? Pernahkah? Pernahkah Sang Bapa atau Yesus disebut Tuhan semesta alam? Pernahkah Yesus disebut Tuhan semesta alam? Kita tahu bahwa yang menciptakan alam semesta itu kan Yesus belum ada. Yesus ada kan pas perjanjian baru Bang. Kita tahu bersama Yesus itu kan. ada di perjanjian Abang juga baru. tahu lah. Ya. Kalau di Nama Al-Quran kan Yesusnya ada tuh, Alhamdulillahirabbil Kalau bicara alamin. mengenai alam ya, alam semesta dan segala macam, kita tahu itu kan perjanjian lama yang mengisahkan hal itu. Jadi kita Berarti jangan Tuhan sampai di perjanjian mau lama menyamakan beda itu sama Tuhan di perjanjian baru gitu. Bisa itu terlalu memaksakan sekali Bang. Lanjut Ustaz. Iya. Ya itulah ya jawabannya Bang ya. Berarti memang berbeda pemahaman kita ya tentang masalah ketuhanan. Ya saya rasa cukup sampai di situ Bang diskusinya. Kira-kira ada pertanyaan kah atau saya bisa gantikan Abang dengan yang antri di bawah gitu? Ya, pertanyaannya, ini pertanyaan menarik ini. Ya, pertanyaannya dari hasil saya memantau perjuangan abang-abang sekalian dan juga abang Edis. Ini sudah sama dengan kisah di Alkitab bahwa kan kita seperti ahli Taurat atau ahli Quran lah.
kita kadang menyampaikan hal-hal yang benar-benar semua lah. Lalu perbuatan-perbuatan kita ini, ya kalau mau dibilang ya baru satu, dua, ya kan? Kalau bisa, kapan lah perbuatan kita yang lebih besar dari perdebatan kita itu aja sih, kapan? Bang. Oke Bang, jadi kesimpulannya seperti itu menurut Anda, silahkan gitu ya. Kalaunya tidak ada pertanyaan yang lain lagi, saya izin gantikan Anda dengan kawan Kristen yang antri Bang ya. Oke? Oh, berarti abang belum bisa menjawabnya ini ya, kapan-kapan? Menjawab apa? Pertanyaan saya yang tadi maksudnya, Apa itu? kita ini kan kerjanya, iya maksudnya kayak abang, perjuangan abang Edis TV juga, sudah sama dengan kisah di Alkitab, ahli-ahli Taurat, kita menjawab segala macam yang kebenaran-kebenaran lah, baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab. Kapan perbuatan kita yang lebih banyak dari perdebatan kita, begitu loh. Enggak ngerti saya, pertanyaannya kayak gimana maksudnya itu Bang? Enggak ngerti saya. Nggak paham juga. Maksud saya begini, kita sering banyak, maksudnya abang Edis, ya kan, lebih banyak berdebatnya tentang kebenarannya, sedangkan kesian, ya kan, ada manusia-manusia banyak yang perlu sentuhan damai itu, mereka perlu mengalami damai itu seperti apa. Jadi kapan kasih dan damai itu lebih besar dari perdebatan kita, begitu. Nah, kan nggak ada pertanyaannya kan teman-teman. Yaudah Bang, mungkin abang ngantuk, saya gantikan dulu aja dah ya Bang ya. Pertanyaan saya apa? Kalau abang nggak bisa jawab juga ya itu rahasia sih, nggak apa-apa juga. Oke. Dari tadi tunggu pertanyaannya mana, bernarasi aja mana pertanyaannya gitu loh. Pusing saya dengernya, pusing. Aduh, pertanyaannya yang saya cari mana pertanyaannya, makanya Ustadz Wapi sudah sampai menyerahkan ke saya, udah akut banget gitu berarti. Kalau saya langsung ingin diturunkan. Jadi seperti itu. Kira-kira satu lagi kah? Boleh satu lagi ya? Ya, siap, lanjut. Oke. Satu lagi ya teman-teman. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Malam Bang, silakan open cam-nya. Dari Kristen ya Bang ya? Iya, Kristen. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Kalau tema kan yang kita bawa itu Tuhan di bawah iblis, atau Anda mau bahas yang lain juga bisa gitu. Apakah Anda mau bertanya atau saya boleh bertanya nih? Saya mau bertanya. Silakan. Ini kan Aji atau Ustaz Pak Wafi tadi tuh, dia samakan Tuhan dengan presiden. Dari mana samanya itu presiden dengan Tuhan? Jawab Tat. Jadi begini Bang, dalam hal kepemimpinan seorang raja itu, kalau cuma ada masalah begini, saya sudah jelas tadi, saya sudah dengar tadi penjelasan Pak Ustaz. Ya sudah, dalam hal kepemimpinan Saya mau jawab tuh. Kenapa Tuhan mau disamakan dengan kepemimpinan presiden? Kenapa Indonesia tidak ada kemajuan? Karena apa? Banyak korupsi apa? Makanya seharusnya dan sebenarnya itu harus pemimpin yang di atas yang bertanggung jawab. Jadi jauh kali Bang, kita nggak ada bahas politik Bang ya. Nggak ada bahas politik Bang. Ini bukan politik. Ini bukan politik. Tapi kan ini Pak Wifi tadi Wafi ambil contoh dari presiden. Jadi kan kita bahas tentang itu. Ya kan itu perumpamaan. Makanya Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan umatnya. Oke. Begitu. Terus hasilnya apa? Setelah Tuhan datang hasilnya apa? Apakah dunia ini gak ada korupsi? Iya, banyak korupsi.
tapi dari agama mana yang paling banyak yang korupsi? Ya Iya. Ya tetap hasilnya aja. apa? Tuhan datang ke dunia, apa hasilnya? Tetap aja ada korupsinya. Hasilnya tuh untuk membentuk manusia, untuk menjadi yang terbaik. Ya, terakhirnya sekarang manusia lebih banyak yang terbaik atau lebih banyak yang tidak masuk Kristen? Gimana? Tuhan itu tuh sebenarnya bukan seperti gambaran yang ada ditetapkan di mana-mana toh. Gambaran Tuhan itu bukan sebenarnya begitu. Cuma sebagai contoh ji, bahwa Tuhan itu berbentuk dan serupa dengan dan segambar dengan manusia. Saya udah bahas Tapi gambar kan Tuhan. kalau di agama Nah, Islam itu dia tidak ada toh. enggak, saya Iya, nggak akan bahas kan di agama gambar Islam Tuhan, itu. Bang. Nggak akan bahas Iya, gambar kan Tuhan di saya, agama karena Islam. itu cuma lukisan, Bang. Itu cuma lukisan gitu loh. Jadi Iya, maksud saya, itu kan cuma lukisan. ya, maksud saya begini, Terus? setelah urgensi Tuhan turun ke dunia, apa urgensinya? Merubah apa di dunia ini? Dia turun berbentuk sebagai manusia dan serupa dengan manusia. Tapi kan kalau di Islam dia tidak ada urgensinya toh. apa? Makanya di Islam pergi ke Makkah sembah batu lah baru. Kan Kristen dibilang sembah batu. Dia pergi ke Makkah, dia bayar mahal-mahal pergi ke sana untuk menyembah batu juga. Sampai di sana menangis-menangis, oles-oles batu di sana. Urgensinya apa, Bang? Tuhan turun ke dunia apa urgensinya? Untuk menyelamatkan manusia lah, untuk memberi gambaran kepada manusia. Ya, akhirnya manusia banyak yang beriman apa enggak? Banyak. Lebih banyak mana yang beriman sama enggak? Yang lebih banyak lah. Makanya Mana yang ada di lebih agama banyak? Kristen itu kan, Kalau di total semua agama selain Kristen itu cuma segini. Kalau di total nih Buddha, Konghucu, Islam semuanya dijadiin satu. Ya lebih banyak mereka makanya kurang daripada korupsi. Kristen itu. Makanya kurang korupsi. Makanya kurang Itu korupsi. pun. Bang, kalau saya Makanya sampai kurang menyebutkan, korupsi. kalau saya sampai Bang, menyebutkan begini korupsi, bang, Bang. begini bang, kan begini bang. Gimana orang ini? Abang ada data nggak sih? Coba tampilkan datanya. Tampilkan saja datanya. Bawa data lah, jangan cuma ngomong gitu. Harus saya sering lihat langsung juga kok ada nih baku Iya, di dalam datanya masjid, mana? apalah. Tampilkan, tampilkan datanya. Kita Kalau lihat. banyak yang beriman daripada yang nggak beriman, coba tampilkan datanya. Ya beriman lah yang menyembah kepada Tuhan sampai cipta. Apa orang ini? Makanya Islam itu tuh pergi Data, menyembah Bang. batu baru mengarang Data, untuk saya minta orang data, lain. Bang. Saya minta data. Datanya Anda itu mana? Iya, data, Bang. Ada di sini. Bahwa Ya, dia pergi iya, ke iya, Makkah ada untuk di sini menyembah tuh batu, mana? menangis, Tunjukkan kepada kita. Tujuan ke sana apa? Lah, data kata Anda setelah Yesus turun ternyata lebih banyak yang beriman daripada yang tidak. Murid-muridnya aja sedikit kok waktu dia turun. Murid Yesus itu gak sampai 1000, Bang. Gak sampai 1000 waktu dia turun. Di Yerusalem, di sana, di daerah Israel itu, ketika dia ada di dunia, nyampe nggak murid-muridnya 1000? Kan nggak nyampe. Kok bilang banyak gitu loh. Cuman yang menentang dia lebih banyak. Terus apa? Hebatnya itu apa? Tunggu saya perlihatkan. Tunggu saya perlihatkan jaringan. Iya, minimal pakai data gitu biar gak terkesan asumsi nantinya. Iya. Kalau sahabat Saya Nabi perlihatkan tuh Muhammad siapa yang ratusan ribu. Ya, sahabat Nabi Muhammad itu ratusan ribu. Murid Yesus berapa? Dalam sejarah ketika Yesus hidup di Yerusalem berapa? Coba sebutkan. Kita sebutkan siapa yang jadi sahabat Nabi dengan siapa yang jadi murid Yesus. Lebih banyak mana yang beriman? Ayo coba. Itu tidak perlu yang banyak. Selamat yang penting, datang di kebenaran, percaya dan Mas. yakin. Cuma 12 loh, muridnya cuma 12 melawan para sahabat yang puluhan ribu. Bayangkan, Nabi Muhammad itu ya nggak lama, dakwahnya nggak lama. Beliau itu dapat risalah dari umur 40. Cuma 20 tahunan. Ini. Sahabatnya langsung ratusan ribu. Ini saya kamera belakang. Nah, coba. Siapa yang sebenarnya menyembah yang tidak? Aduh. Siapa yang sebenarnya yang menyembah yang tidak? Saya kira mau nunjukin data apa Anda, Bang? Ini saya pertanyakan tuh. Sebenarnya tujuannya dan maksudnya ini kayak apa? gitu kayak gitu nyembah ya, kayak gitu dioles-oles tuh nyembah gitu. Oke, kita tunjukin Tujuannya sebenarnya sekarang. apa?
Apa sebenarnya tujuan ini? Ya, ya. Ah, Kalau cuma gambar-gambar kayak gitu, Bang, ini Bang ya, ini kalau cuma main gambar-gambar kayak gitu, kita bisa, Bang, kita bisa. Nih, dibayar mahal-mahal. cedir. Selamat Ujung-ujungnya. kebenaran, saudara. Cedir. Ayo, kalau cuma sama-sama seperti ini sudah patung kakinya lagi yang dicium, ayo. Halo. Ini ya, kalau kita ketik ya, gambar Yesus. Ini ya. Gambar Yesus. Gambar. Ini yang mana yang bener ini? Kan gambarnya banyak ini ya. Apakah yang ini? Ini Yesus Iya. orang timur begitu? Tidak. Yesus orang Begitu timur toh. seperti ini. Itu gambaran Yesus. Giliran Itu gambaran orang Yesus. apa Arab seperti ini. Ini Yesus dari Yaman begitu ya. Nanti Nah, giliran itu gambaran Yesus. kan banyak kan, gambarnya banyak. Ini yang bener yang mana begitu? Gambaran Yesus sebenarnya tidak begitu. Gambaran Allah sih Oke, sebenarnya kita lihat begitu. yang bener Cuma, gimana? Coba yang begini, bener begini, gimana? begini. Coba. Begini, dia itu Nah. turun berbentuk dan serupa dengan manusia. Hanya gambaran saja, gambaran. Iya, coba Makanya yang dia bener yang menunjukkan. mana? Coba tampilkan yang bener yang mana? Coba. Kita tidak lihat. Kita namanya sang pencipta, kita tidak lihat. Cuma itu Tuhan sebagai gambaran gambaran kepada manusia. Iya, yang bener yang mana? Karena supaya banyak kita gambarnya, manusia. Bang. Kalau Tidak giliran ada nanti gambaran. kita makan ya, kita makan di McDonald, Yesusnya begini di McDonald soalnya. Ini di Gambaran McDonald kalau kita tidak masuk ada. McDonald begini. Ini yang bener yang mana? Manusia, Kita Tuhan nanya itu tidak gitu. kita lihat. Tuhan itu Makanya kita kan tidak nanya, lihat. Bang. Kita nanya, yang bener yang mana? Tunjukin. Jangan ngomong enggak Begini, begitu, begini, tapi begini. yang bener gak ada gitu. Begini. Tuhan itu sebenarnya kita tidak lihat. Cuma itu gambaran gambaran. Tuhan itu maha kuasa dan maha pengasih. Kita tidak lihat. Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya kita bebas Tuhan ada berdoa di dimanapun. mana-mana. Emangnya Iya. Yesus pernah ke Indonesia? Iya, pernah ke Indonesia. Karena di Kapan Indonesia Yesus untuk menyelamatkan ke manusia. Kapan Yesus pernah ke Indonesia, Bang? Aduh, Allah karim. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan Iya, itu ada di Yesus mana-mana. kapan ke Indonesia? Aduh, Allah karim. Tuhan itu ada di mana-mana. Makanya Saya di mana kira- kita kesusahan, di situ lagi dia Tuhan membantu kita. Iyalah, Bang. Makanya kami jadi menurut kalian toh Allah itu ada di Makkah. Makanya orang bayar mahal-mahalan untuk naik haji apa namanya itu. Kalau naik haji mi orang kira-kira ini? orang itu tidak sudah berdosa. Apa sih, Bang? Iya, tunjukin Pertanyaan yang saya bener tuh, yang mana. kalau Tuhan misalnya- yang bener yang mana gambarnya. Tunjukin dulu, baru kita percaya gitu loh. Jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa? Kalau misalnya orang sudah ke Makkah, orang itu apakah memang tidak sudah berdosa? Kata siapa, Bang? Enggak ada seperti itu, Bang. Karena Enggak ada. karena ke Makkah sudah bayar mahal-mahal. Makanya di Ke Mekah itu ibadah, gereja Bang. tidak ada namanya Bang. Ibadah, namanya Iya, ibadah itu ibadah. perintah, Bang. Ya kan kita harus naik pesawat ke sana, Bang. Masa naik pesawat kita mau gratis sih? Abang jangankan ke Mekah, ke Malaysia saja ya wajib bayar, Bang. Kita kan naik pesawat, makanya bayar mahal. Ya wajar karena jauh jaraknya. Kenapa Abang harus- kalau ke Vatikan, ya kalau ke Vatikan, ke pusat Roma, Katolik di Vatikan sana, kan bayar juga. Masa naik pesawat gratis? Iya, maksud saya, kenapa harus di Makkah? Lah kan Kenapa Ka'bah orang Nabi banyak yang Muhammad kan meninggal di orang sana? sana, Bang. Nabi Muhammad kan di jadi, sana. Jadi kalau Pak David naik haji ke sana, pergi ketemu dengan ustaz di sana, pergi di sana beribadah sama dia bersujud sama dia karena dia ada di sana. Jadi Tuhan itu menetapkan orang- tempatnya begitu. Apa sih anjir? Gak paham saya maksudnya kamu ini. Gak paham saya. Enggak. Maksud saya apa tuh- urgensinya apa pertanyaan itu? Tujuan ke Urgensinya- Makkah untuk beribadah saja atau bagaimana? Kesana itu cuma ibadah, Bang. Ibadah. Kewajiban. Hah? Sama seperti sholat. kewajiban. Sama seperti puasa. Sama. Jadi tujuan ke sana itu untuk beribadah saja. Ya, emang tujuan apa?
Sampainya di sana oles-oles batu mila apalah, sampai di sana menyembah apa namanya, bintang lah. Mana ada bintang di sana, Bang? Ya Allah. Coba Nggak ada bintang di sana, tunjukkan. Bang. Coba saya tunjukkan. Di mana sih? Saya ke Mekah itu bukan hanya sekali, Bang. Nggak pernah saya lihat bintang di sana. Abang emangnya pernah nyampe ke sana? Tunggu saya perlihatkan dulu. Ini lihatnya di Google. Saya sudah nyampe bukan sekali ke sana. Di mana ada bintang di sana, Bang? Nggak ada. $2,000 days later. A few moment a few moment later. Kan gitu. Ada. Menunggu sesuatu yang sangat menyebalkan bagiku. Ini apa logonya ini? Apa logonya ini masjid? Mana, Bang? Logonya itu, fungsinya itu apa di atas? Menaranya itu sebagai apa? Fungsinya itu menara apa? Bang, sampai aduh, katanya mau nunjukin yang di Mekah, Bang. Yang di Mekah tunjukin mana? Yang di Mekah loh, Ini. tunjukin. Di Mekah sama Madinah. Itu musuh Mekah dan Madinah. Aduh ya Allah. Itu gambar itu, Bang. Yang di Mekah sama Madinah. Abang kan mau ngeritik Mekah Madinah kan tadi kan? Kita tunggu gambarnya yang Mekah sama Madinah, Bang. Gimana sih? Tunggu saya cari. Yes. You must study hard, Bang. You must study hard. Apa ini? Kenapa harus beginilah? Lah bintangnya mana, Bang? Kita nunggu bintangnya di Mekah itu loh, Bang. Kan Abang tadi bilang bintang di Mekah kan? Saya sudah pernah nyampe ke Iya Mekah, kan? nemu bintang di sana. Katanya ada bintang tadi di Mekah. Mana itu? Gitu loh. Iya, bintang di Mekah itu mana, Bang? Ini dia di Makkah. Bintangnya mana, Bang? Bintangnya. Tadi kan Ini kamu apa? ngomong bintang, Bang. Ini kayaknya Abang habis minum puyer bintang 7 ini, pusing ini. Tunggu dulu. Ternyata pergi naik haji ke sana tuh untuk pergi bawa parfum oles-olesi batu begitu. Bintangnya Namanya mana? pergi beribadah. Kamu kan tadi kok pindah topik sih? Jangan pindah topik. Bintang di Ka'bah mana? Katanya di Ka'bah ada bintang, katanya. Tunggu. Aduh, ini kita nunggu sampai Dajjal keluar 2 kali nih, Bang. Yang logonya itu apa sebenarnya itu logonya? Logonya apa? Logonya itu apa? Apa fungsi dan tujuan itu logo? Lah, tunjukkan dulu Abang tadi di awal bilang di Mekah ada bintang. Kalian menyembah bintang. Bintang mana? Saya bukan sekali ke sana. Kok malah pindah topik sih? Bintang namanya apa kayaknya? Yang ini ya? Loh, kok malah nanya ke tetangga gimana sih? Allah, Ini apa ini di atas? Apa ini di atas? Bang, kata mana, Bang? Itu bintang, Bang. Apa ini? Itu bintang. Yang di pojok. Iya. Oh, bulan. Oh, ternyata bulan. Ini juga orang Bisa Islam. juga jadi bintang, Ada di jadi sini orang bintang Islam. nih ceritanya.
Ada ini orang Islam. Iya, ada orang Islam. Saya masukkan Kristen. Ya terserah lah. Meskipun orang Iya. Kristen masuk ke Islam juga banyak. Misalnya saya nanya ke abang Karena nih, dia bilang, gunanya, kalau Menyembah sama-sama bintang, nanya gunanya menyembah bang. bulan. Menyembah bulan. Ngapain bang? Gitu loh, apa Menyembah urgensinya bulan dan dibangun? mengoles batu. Misalnya saya nanya bang, saya nanya nih, sama-sama logo ya, sama-sama logo. Anting abang yang salib itu gunanya apa? Di anting itu apa gunanya? Sebagai penebusan dosa manusia yang sudah berbuat. Enggak, gunanya dibuat anting. Gunanya kan laki-laki kan nggak pakai, yang pakai anting kan perempuan nih. Abang dipakai anting salib itu gunanya apa? Apa gunanya? Gunanya untuk membawa salib aja. Membawa salib itu kan bisa begini bang. Itu kan dipakai anting. Itu dipakai anting. Anting ini yang saya tahu dari dulu yang namanya anting itu untuk perempuan, bukan laki-laki. Abang mau pakai anting seperti itu biar apa gitu? Biar gimana? Kan tidak ada juga masalahnya. Yang Ya penting saya kita bawa. pengen tahu alasannya bang, alasannya dan datanya gitu. Alasannya tidak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Iya. Alasannya untuk membawa saja. Bahwa kita percaya dan memang keyakinan kita memang benar-benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya lah, nggak apa-apa. Itu kan keimanan Karena abang. karena kan namanya sih kita manusia tuh, kita sering berbuat dosa, berbuat kesalahan. Kan kita manusia tidak luput dari kesalahan dan tidak luput dari perbuatan dosa. Berarti setiap Kita manusia berdosa kita ya? manusia yang sempurna. Setiap manusia berdosa ya? Iya. Yesus manusia bukan? Orang saja masih di kandungan sudah berdosa. Apalagi orang sudah keluar di bumi. Manusia Pasti dalam berdosa. kandungan sudah berdosa. Iya. Ngeri kali. Apa dosanya? Dosanya bayi yang ada di kandungan itu apa dosa dia? Yang dia melakukan apa? Dosa karena dia kan menyiksa ibunya apa? Kenapa Loh, kok belum menyiksa lahir ibunya? karena Dia belum meninggal? bisa apa-apa, Kenapa Bang, masih janin, dosanya? Bang. Dia masih janin di dalam kandungan, belum bisa apa-apa. Dosanya apa? Kata abang kan kalau bayi saja di dalam kandungan sudah berdosa. Apa yang dia lakukan gitu loh? Kan dia menyiksa ibunya. Dia kan nggak tahu apa-apa, belum ada otaknya bang. Otaknya belum berfungsi dia bang. Tidak. Dosa Orang itu menyiksa ibunya. sudah ada otaknya. Berarti Yesus juga berdosa dong, karena dia di kandungan Maria. Ceder. Selamat datang di kebenaran. Yesus berdosa dong, kan ada di kandungan ibunya. Ceder. Langsung terdiam dia. Nah kan Yesus itu dilahirkan sebagai contoh kepada manusia. Ya enggak maksudnya. Kan kata abang, setiap bayi yang ada di kandungan itu berdosa. Yesus kan ada di kandungan juga, menyiksa ibunya dong. Berarti ada Tuhan menyiksa ibunya Tuhan, gitu. Sebenarnya Tuhan itu tidak dilahirkan. Sebenarnya Tuhan itu tidak dilahirkan dan dikandungkan, cuma sebagai contoh kepada manusia, perbentukan manusia. Enggak, saya enggak nanya seperti itu. Kata abang, setiap bayi yang ada di kandungan itu berdosa karena menyiksa ibunya. Berarti Yesus anak durhaka dong, betul? Nah kan Yesus tidak dilahirkan dan tidak dikandungkan. Yesus kan dilahirkan. Hanya gambaran. Kelahiran Yesus itu ada di Lukas 2 ayat 11. Coba buka Lukas 2 ayat 11. Dia dilahirkan. Dia dilahirkan kayak bagaimana makanya di Kristen ada dibilang Tritunggal. Enggak, saya enggak nanya Tritunggal. Dia dilahirkan, Tritunggal. kata abang enggak dilahirkan. Berarti kalau dia dilahirkan, Di situlah perbentukan Tritunggal, di situ perbentukan Tritunggal. oh berarti Tritunggal dibentuk di rahimnya Maria. Gitu, Tritunggal dibentuk di rahim Maria berarti. Berarti Pakai tiga otak. Tuhan durhaka dong ke Maria dong. Gimana? Tidak, makanya pakai otak, berpikir pakai otak. Jangan hanya live untuk mencari koin lah,
Kamu hanya live untuk mencari koin apa? Kerja dong. Mau uang kerja. Mana ini abang? Jangan Kata hanya abang, kan menghina. saya ngikuti narasi abang. Saya ngikuti narasi abang. Kata abang, anak dalam kandungan aja sudah berdosa. Kenapa bang? Kata abang, karena dia menyiksa ibunya loh. Buktinya Yesus ada di Iya. dalam kandungan juga, gitu loh. Kan Yesus tidak dilahirkan, sebenarnya itu Tuhan tidak dilahirkan. Faktanya dia lahir kan dari rahim Maria kan? sebagai gambaran jika para manusia. Itu yang ngomong kan abang, bukan tertulis di kitab suci kan? Itu kan omongan Anda. Di kitab suci gak ada tulisan kayak gitu. Tapi abang tadi sudah menyatakan setiap anak yang dirahim sudah berdosa kepada ibunya karena menyiksa. Berarti Yesus adalah Tuhan yang durhaka kepada ibunya. Begitu berarti. Waduh, Tuhan abang itu sudah sebenarnya Islam tidak ini. Besok ikut dilahirkan. terawih bang. Ikut terawih harus ini, harus puasa. Sudah Islam ini berarti mengakui Yesus. Apa yang aku harus puasa, menyiksa diri. Loh, puasa menyiksa diri. Puasa itu untuk menyiksa diri. Yesus Ya. itu 40 hari puasa bang. Di dalam Bible Yesus puasa 40 hari. Lebih parah dari kita. Kita cuma 30 hari. Tidak. Yesus 40 hari. Berarti Tuhan Tidak. menyiksa diri. Astagfirullah. Berarti Anda sudah Islam bang. Langsung Tuhan itu puasa 40 hari 40 malam Asyhadu. namanya. Nah, kalau kita Tuhan puasa itu 30 hari. Puasa 40 hari 40 malam. Yesus puasa 40 hari bang. Ini Yesus lebih menyiksa diri. 40 malam. Abang kayaknya jarang buka Bible abang ini. Jarang belajar Bible kayaknya. Jadi langsung jawab tanpa nengok kitab sucinya dulu kayaknya. Yesus itu Apa yang lebih parah dari menyembah batu Islam. lah, menyembah batu. Loh, gimana bang ini? Yesus kan batu. Yesus kan batu bang. Itu kan gambaran, Iya. gambaran, contoh. Itu kan contoh sebagai manusia. Jadi makanya tidak ada tempat tertentu untuk pergi. Manusia Dia batu mau harus bang. dimakan. Manusia Makanya tidak ada- batu beda. Makanya Kristen itu tidak ada namanya tempat tertentu bilang pergi ke Makkah. Ke Makkah itu untuk apa? Itu pergi Ini menyembah batu. kita tampilkan nih. Nih kitabnya ya. Iya, kita tampilkan. Kita tampilin aja. Ini apa nih? Yesus adalah batu. Batu. Selamat datang di kebenaran. Lah, ini kitab Batu kamu loh. Yang dibuang oleh Yesus ada tukang bangunan. tukang Itu di kisah para rasul ya. Itu di kitab Anda, kisah para rasul itu. Kita Jangan ada nangis nih. bang, santai bang. Yesus batu. Aduh ya Allah, kena lagi dia. Puasa kena, rahim kena, batu kena. Aduh, kisah para rasul itu bang. Kisah para rasul pasal 4 ayat ke-11 itu. Nangis dia. Jadi ya jadi yang nyembah batu tuh kalian. Lima batu. Tuhannya batu ternyata. Aduh, pernah nggak Hajar Aswad disebut Tuhan di dalam Quran? Kan nggak pernah. Tapi kalau Yesus disebut batu ada di kitab Anda. Gitu loh. Yesus Anda itu harus- ada di mana-mana karena dia maha pengasih, maha pencipta. Jadi Yesus itu ada di mana-mana. Tuhan itu ada di mana-mana. Saya Menolong orang di yang Jakarta nih, berkesusahan. saya di Jakarta. Berarti Yesus ada di Jakarta gitu. Orang itu Saya Tuhan itu ada di mana-mana. Oh, berarti Yesus juga orang Betawi di Jakarta. Gitu. Kan ada di mana-mana. Jadi kalau di Jakarta Yesusnya Betawi. Kalau di Madura Yesusnya orang Madura, begitu. Iya. Gitu. Tuhan itu menganggap bumi itu hanya bisa dia pegang begini. Jadi Tuhan itu melihat segala, makanya segala perbuatan yang salah dan benar Tuhan mengetahui. Ya Karena Allah. Tuhan ada di mana-mana. Mimpi apa tadi malam saya ya ketemu abang ini? Perbuatan
Oh, makanya bebas melakukan perbuatan apa saja. Ji. Makanya bebas melakukan perbuatan apa saja. Karena pemikiran Allah itu tidak melihat. Iya, Tuhan itu tidak melihat. Makanya bebas berbuat apa saja. Tuhan tidak melihat. Nah, menurut Tuhan kalian kan kalau kami melihat, makanya Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan itu berpegang teguh sama kita. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana, terus melihat apapun yang kita perbuat. Nah, saya mau tanya dulu Ustadz sama dia. Berarti Tuhanmu ada di septic tank? Dalam WC ada nggak? Pokoknya dimanapun kita berada, Tuhan itu selalu ada. Iya, ada nggak? Ada nggak dia di septic tank dalam WC? Kalau misalnya kau masuk makan tai, ya ada. Ada. Bang, ini. Ayub, ya ini perjanjian lama ya bang. Ini perjanjian lama. Ayub pasal 1 nomor 7. Jadi begini Yusuf, Yusuf, saya bertanya sama Tunggu dulu, sama Yusuf. Ini. Tunggu dulu, saya mau bertanya Maka sama Yusuf. bertanyalah Tuhan kepada iblis, ya. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu iblis menjawab kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, Tuhan nggak tahu iblis ada di mana ini. Katanya ada di mana-mana. Ini perjanjian lama ya, Ayub 1 ayat 7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari jalan-jalan mengelilingi dan menjajah bumi. Nah, Tuhan nggak tahu. Ini kalau saya ditanya seperti itu, saya akan mengatakan, kamu nanya, kamu bertanya-tanya, begitu. Kok bisa Tuhan nggak tahu itu? Jadi makanya kalian tuh bebas melakukan apa saja, bebas menindas, bebas melakukan apapun, karena pengetahuan bilang Tuhan itu tidak lihat. Karena saya di WC, saya bisa mencuri di WC kok, saya bisa membunuh di WC kok. Karena Tuhan itu tidak melihat, Allah itu tidak melihat. Jadi bebas mencuri, bebas apalah. Makanya kebanyakan itu tuh sampai di masjid membunuh. Apa videonya? Adakah Kristen membunuh di gereja? Tidak ada. Islam juga membunuh di masjid. Bang, Ini ustaz. mohon maaf ya. Bang, mohon maaf ya. Mohon maaf, Bang. Ustaz membunuh. Bang, mohon maaf ya. Membunuh di masjid. Yang saya bertanya kepada Abang misalnya, saya bertanya nih. Apa videonya? Yang menjajah Indonesia itu agamanya apa, Bang? Belanda itu agamanya apa? Tidak tahu, rasa tidak pernah ke Belanda. Yang menjajah Indonesia, orang Belanda, itu agamanya apa? Saya tidak tahu karena saya tidak pernah ke Belanda. Nggak tahu. Kena lagi negara ini, Bang. Anda ini hasil jajahan, Bang. Anda ini datang dari penjajah. Karena orang Belanda yang ratusan tahun menjajah Indonesia, mereka orang Kristen, Bang. Iya, maksudnya begini. Datang Ajaran menjajah dari Belanda. mana itu, Bang? Tidak, begini. Datang menjajah Belanda tuh. Adakah pendeta membunuh? Tidak ada. Adakah pendeta membunuh? Tidak ada. Adakah pendeta membunuh? Enggak, saya nanya nih, penjajah, yang namanya penjajah itu membunuh enggak? Karena mungkin ada kesalahpahaman. Saya jawab dulu. Ini di masjid. Oke, kita cari pendeta membunuh. Iya. Ada taat itu Wah. pendeta membunuh ada. Tidak ada. Tampilin. Makanya, Tunggu dulu. makanya Bang Wafi tadi mengambil contoh dari presiden. Kenapa presiden bukan langsung? Kenapa harus murid-muridnya supaya korupsi? Supaya banyak korupsi. Nih ya. Ini kabar dari Jambi, ya, tahun 2018, 5 fakta pembunuhan sadis oleh pendeta, tersangka terancam hukuman mati. Jadi pendeta ini, Bang, ya, ini pendeta ya, bukan kiai, bukan ustaz. Kena lagi. Kalau kita Coba buka videonya. ya, kita Coba buka videonya, lagi ini, ya. video. Tunggu BBC News Indonesia.
Kasus pendeta di Surabaya diduga perkosa jemaat di bawah umur. Mengapa terjadi? Cedir, kena lagi dia. Kalau cuma seperti ini saya bisa, Bang. Nah, ini ya. Ini ada di YouTube. Coba cek di YouTube. Ya, di YouTube ini terungkap fakta baru pembunuhan Rosalia. Pendeta Hanson cemburu karena cemburu dibunuh. Waduh. Ini banyak, Bang. Banyak banget ini, Bang. Gitu loh. Karena oknum, Anda hanya kalau berbicara oknum semua ada oknumnya, Bang. Gitu. Jangan berbicara oknum, Bang. Kalau kita mau bicara oknum, semua ada oknumnya. Dari Kristen oknumnya banyak. Begitu. Dari Islam juga banyak. Semua agama itu banyak oknumnya, Bang. Kita bahas agamanya, jangan oknumnya. Gitu, Bang. Dengar dulu podcast. Ini dulu podcast, dengar dulu nih. Ternyata cantik sekali. Dengar dulu nih. Dengar dan lihat. Gimana ini? Aduh. Masa Anda hanya bisa begini saja, Bang? Ya, Bang? Dengar ini, Bos. Enggak, masa Anda hanya bisa begini? Hanya begini kekuatan Anda. Iya, kekristenan Anda cuma begini. Nggak bisa bawa data di Bible, cuma nampilin video. Apa gunanya? Anda jadi Kristen berapa tahun? Anda tidak pernah baca Bible kayaknya. Pantas, Anda nggak pernah baca Bible gitu loh. Kalau kita, umat Islam, itu baca Quran, Bang. Kita hatam berkali-kali Al-Quran. Nah, Anda baca Bible, pernah hatam berapa kali baca Bible Anda? Ngomong apa dia? Jadi tutup dia nggak nyadar juga itu, Ustaz. Capek kita tadi ngelayani yang kayak gitu. Kalau saya udah turunin dari tadi itu, antum aja mau main-main. Iya, biar seru, Ustaz. Iya sih. Jadi minimal, Ustaz, ya minimal teman-teman kita tahu fakta ya. Kita tahu fakta bahwa orang kalau sudah makan babi itu gak ada yang beres gitu loh. Jadi setiap hari ada teman-teman yang makan babi naik ke sini, ya kalian nilai sendirilah kecerdasannya, kalian nilai sendiri orasinya, kalian nilai sendiri ketelitiannya, kalian nilai sendiri keilmuannya, nilai antara umat Islam dengan teman-teman yang makan babi. Kita lihat fakta saja. Kadang diomongi aja itu gak nyambung gitu. Diomongi aja gak nyambung gitu. Heran kan. Lanjut. Naikin lagi atau off? Sudah, off aja, Ustaz. Ya udah kalau gitu. Ya udah, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum off nih, Ustaz. Yuk. Ya, jadi di sini kita promosi dulu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki baju koko, parfum dan lain sebagainya, itu bisa cek di profil saya ini ya. Jadi kita itu juga berdagang teman-teman. Cek di profil saya, di sana ada nomor bisa langsung hubungi nomor tersebut ke admin kita. Jadi kita berdiskusi, berdakwah, tapi kita juga bekerja, kita juga berdagang. Kerja. Ya, jadi teman-teman yang ingin memiliki baju untuk rapi, untuk ke kantor dan lain sebagainya, dan parfum, itu produk kita sendiri ya, itu produk kita sendiri. Langsung ke nomor yang ada di profil TikTok saya. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Oke, ya beli teman-teman. Siapa tahu nanti habis bubar saya ada WA ya. Ditunggu dulu, saya tutup, lanjutkan tutup. Oke? Oke, saya turun dulu Ustaz ya. Iya, baik. Ini tambah malam tapi tambah banyak penontonnya ini. Iya. Oke. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kita akan kembali besok ya kawan-kawan semuanya, karena di tempat saya pun juga udah hampir jam 1 malam, jadi kita perlu istirahat. Nah teman-teman yang mau beli baju